Ada yang tahu aku lagi di mana sekarang? Yaps, benar sekali. Aku sedang berada di daerah Blitar, Jawa Timur. Tepatnya di dermaga Tambak Rejo, Kabupaten Blitar. Hari ini, aku akan mengajak anak negeri semua untuk melaut. Mencari ikan bersama para nelayan Tambak Rejo menggunakan kapal selerek. Kapalnya sing ndi iki, Lis? Oh, ditunggu bapak kae yo. Setelah tak berani. Wis ayo dong. Pusara. Mas. Oh iya anak negeri, puluhan kapal yang ada di dermaga ini sedang siap melaut, termasuk kapal yang akan aku naiki nanti. Iya. Yuk gini. Hati-hati yo. Pelan-pelan. Iya, masih. Oh, ngerti iki. Pak ngapunten nggih Pak, telat. Oke, siap. Rawi ora apa-apa, terus lanjut. Depan. Awas. Ayo, pegangannya kuat yo. Kapal sudah mulai bergerak meninggalkan dermaga Tambak Rejo. Nah, ini aku sama Felis sedang mengikuti aktivitas nelayan. Kita bakal mengikuti mereka menangkap ikan di tengah samudra sana. Nah, ini dengan cara selerek ya. Makanya harus ke tengah laut. Dan biasanya ini bengi ya gula iki ya. Iya, bengi malam Mas. Biasanya itu yo uangnya pas bengi kuwi. Ngono ya. Dan ternyata kalau malam itu ikannya lebih banyak. Yo. Langsung ngumpul-ngumpul. Langsung ngumpul jadi jaringnya ditebar, engko iso langsung aktif. Wis, siap yo. Anak negeri, ternyata dalam sekali melaut, banyak juga yo awak kapal yang diikutkan. Karena memang mencari ikan dengan teknik tebar jaring raksasa atau seleret ini membutuhkan tenaga manusia yang banyak banget. Pak, tenang aja Pak. Kudu lu oke yo. Nah, jadi dengan teknik seleret itu kita menggunakan dua kapal yang bakal menebar jaringnya itu. Kudu kerja sama ben untuk lo kayak Pak yo. Oh iya anak negeri, sebelum kapal berada di tengah laut, para nelayan di sini memiliki tradisi unik, yaitu makan bersama-sama. Memakan makanan yang sudah didoakan oleh sesepuh desa. Lihat tuh anak negeri, seru banget yo. Sederhana, tapi penuh makna. Tujuannya sih biar selamat, terhindar dari mara bahaya, mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah, dan tentu saja supaya perut terisi. Tenaga jadi lebih kuat deh. Aku yang lagi Pak yo. Makan bareng-bareng. Hari sudah mulai gelap. Itu tandanya jaring siap untuk dilepas ketika nahkoda atau kapten kapal melihat ada pergerakan ikan yang ada di dekat kapal. Shh, gerombolan ikan sudah mulai terlihat dan jaring sudah mulai diturunkan. Sekarang kita nggak boleh terlalu berisik sampai ikan benar-benar masuk ke dalam jaring. Sip, sekarang waktunya menarik jaringnya anak negeri. Ayo, tarik yang kuat. Semangat! Inilah perjuangan nelayan Tambak Rejo Tulungagung dalam mencari ikan ya. Nah, ini teknik yang mereka gunakan adalah teknik selerek, yang mana ini mencari ikan di tengah laut pada malam hari dengan membentangkan jaring ikan yang luasnya itu atau lebarnya kurang lebih 600 meter ya Pak G. Dan ini sangat berat sekali sampai kapal itu terombang-ambing. Tapi gak apa-apa. Semoga hasilnya dapat banyak ya Mas ya. Percaya deh anak negeri, menjadi nelayan kapal selerek ini sungguh bukan hal yang mudah. Saking beratnya beban jaring yang harus kami angkat, tanganku sampai gemeteran dan benar-benar melelahkan. Ditambah lagi nih anak negeri, saat menaikkan ikan, kapal yang berhenti akan bergoyang lebih kuat, mengikuti gerakan gelombang laut. Ini nih yang bikin kepalaku pusing dan juga mual. Kalau orang menyebutnya sih mabuk laut yo. Jadi dalam teknik selerek, ikan yang didapat itu ada beragam, Rek. Ada ikan cakalang, tongkol, dan juga ikan sayur. Kalau yang pegang ini, ada ikan tongkol. Bulan aja, Pak, yo. Lempar. 1, 2. Lempar, Roy. Lempar. Iya. Wih, lihat tuh anak negeri. Akhirnya dapat juga yo ikan-ikannya. Walah, banyak banget yo. Memang yo, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setelah menguras tenaga, akhirnya dapat juga ikannya. Kalau begini sih, jadi tambah semangat tarik jaringnya. Nasib memang tak selalu mujur ya. Setelah tadi beberapa kali percobaan untuk menebar jaring, namun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, kali ini
Hasilnya sangat melimpah dan luar biasa, Rek. Ini nih, untungnya kalau kita pakai teknik selerek. Bisa beberapa ton nih, Pak. Sekali ngangkat, Pak. Pak, 10 ton. Wow, oke, Pak, yo. Oke. Walah, ternyata dalam satu tarikan jaring, nelayan bisa mendapatkan ikan sebanyak kurang lebih 10 ton ikan tongkol. Bukan kaleng-kaleng yo. Kapten kapal menjadi ujung tombak. Jam terbang yang tinggi dalam mencari ikan tongkol sangatlah penting yo anak negeri. Karena kapten kapal tahu betul sifat ikan tongkol. Seperti suka di perairan yang tidak terlalu dalam. Selain itu, ikan tongkol juga memiliki sifat epipelagis dan neretik yang merupakan sifat menjelajahi perairan terbuka dengan suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Begitu anak negeri. Kenapa kapal yang aku naiki ini bisa mendapatkan ikan sebanyak ini? Yuk karena mereka memang ahlinya. Setelah mendapatkan banyak ikan, kapten kapal memutuskan untuk kembali ke dermaga. Dalam perjalanan pulang, seringkali para ABK yang merasa lapar memanfaatkan ikan hasil tangkapan untuk diolah secara sederhana dan cepat. Seperti ini nih cara masak ikannya anak negeri. Belah dan bersihkan ikan tongkol, kemudian tempelkan ke besi panas yang berfungsi sebagai knalpot kapal ini. Hati-hati yo, jangan sampai tangan menyentuh permukaan besinya, karena ini benar-benar panas. Nah, ini Rek, tandanya udah mateng, dagingnya nempel di knalpot ini. Ini cukup panas dan matengnya. Kita coba dulu ya, mateng sempurna-sempurna. Lah, itu kasih naik. Orang bentuknya mateng ya, Mas. Enak loh, empuk ya, Pak ya. Pak, daging empuk, Pak ya. Gambarnya nggak ada kelang. Rasanya, Rek, matengnya juga mateng sempurna, nggak gosong, dan tuh dagingnya diumpuk banget. Rasanya gurih, malah enak banget ini yo. Mantap. Ikannya masih fresh karena dan bumbunya itu dari air laut itu, tambah gurih ya. Pak, jenengan buron Mas. Buron. Mas, Mang, ninggal mriki Mas. Oke. Buron sapi, sepi sanggih sampean iki. Masuk. Apa Mas? Enak toh Mas. Setelah semalaman mencari ikan dan mencoba ikan masak knalpot, sekarang waktunya pulang. Karena ikan hasil tangkapan malam ini harus segera dibawa ke tempat pelelangan ikan sebelum kualitas ikan semakin menurun. Anak negeri, sekarang kita mau ngolah hasil laut dari Kabupaten Blitar ya. Nah, yang bakal kita olah ini adalah tongkol. Nanti bakal kita olah dengan bumbu kuning. Wah, rasanya kok yang ngopohan? Rasanya mesti enak Mas. Soalnya tongkol ini adalah ikan terenak. Masa menurutku, iya? Mas, ya. Seperti masaknya sing bener ya. Ya. Bunit kayak senang Ibu, disiapne kabeh. Oh iya anak negeri, ini dia semua bahan untuk membuat tongkol bumbu kuningnya. Tenang, semua bahan ini pasti juga ada di daerah kalian. Sementara aku potong dan bersihkan ikan-ikannya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan pelengkapnya ke ibu yang memang sudah ahlinya. Bersihkan ikan, lalu potong menjadi beberapa bagian. Jadi kalau mau mengolah ikan tongkol, sebenarnya ikan ini udah enak. Cuma kalau salah dalam mengolahnya itu bisa gatel ya. Yang bikin gigi atau gusi itu biasanya gatel. Nah, itu menghilangkan gatelnya itu ada caranya, Rek. Tak kasih tahu nih seperti ini. Jadi dengan memutar bagian ekornya, mari ngono, tarik seperti ini. Nah, biar nggak gatel ya. Oke, ngono loh Han. Masih paham tau weh? Masih paham aku, tas ngerti. Kayaknya jiris. Begitu anak negeri. Jadi, kalian juga bisa mencobanya di rumah kok. Sekarang kita lihat Ibu dan Dehana dulu yuk, yang sedang asik membuat bumbu masakannya. Haluskan bumbu seperti bawang jahat, bawang baik, kunyit, cabai setan, cabai merah besar, ketumbar, merica, dan juga garam. Oh iya anak negeri, tak hanya tempat-tempat yang indah, ternyata Blitar juga memiliki banyak kuliner khas yang sangat istimewa loh. Salah satunya yuk, tongkol kuah kuning ini. Nah, selain bumbu halus, ada juga bahan tambahan yang gak boleh terlewatkan, yaitu daun salam.
Menggunakan daun salam pada masakan akan menambah cita rasa dan juga mengurangi bau tak sedap pada masakan. Jadi, dijamin deh, masakan ikan yang satu ini nggak akan amis. Mas Apip ini bumbunya dimasak ya, nggak iwak pisan sekalian iki wis ya bumbune. Jadi ngene iki. Iki udah salame jenali lho, Mas. Ayo kita doi wae kan yo. Diwangi kene. Terus yo. Udah lupa upload. Beneran. Tuh. Amit-amit. Kumpul buku to. Delek dhewe tak mrui, Mas. Tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Setelah harum, tambahkan daun salam segar. Kemudian tambahkan air secukupnya. Baru deh, masukkan ikan tongkol segar yang didapat dari keringat perjuangan mengarungi samudra tadi. Iki Mas Apip langsung kena ya sama lebone. Ibu. Niki sedanten apa setengah? Setengah aja. Iki ya, Mas. Jangan lupa, tambahkan santan yo anak negeri. Karena memang kuliner Nusantara kebanyakan tidak bisa lepas dari peran santan kelapa. Karena santan kelapa bisa membuat masakan menjadi lebih gurih dan nikmat. Sip, karena daging ikan bersifat cepat matang, jadi memasak ikannya jangan terlalu lama yo, supaya nggak hancur. Nah, seperti ini nih jadinya anak negeri. Tongkol kuah kuning khas Blitar siap untuk disajikan selagi hangat. Jan masakanmu iki wis mateng iki kan. Ambune wangi ora, Mas? Wangi tenan. Untung Han. Jono numplak res do mangan iki, Bang Han. Eman-eman masakane, Mas. Akhirnya masakan ikan tongkol kuah kuningnya sudah mateng. Han, piye Han? Coba tampilannya iki wis menggoda ya, ya. Udah lidah sekali. Nah, gimana Bu? Monggo. Sini di bareng-bareng ya, Bu nggih. Wena epol, kuahnya itu loh, bener-bener mak legender. Pecah di mulut, suger di tenggorokan. Anak negeri di rumah, kalau main ke Blitar, jangan lupa yo, buat coba masakan yang satu ini. Dijamin enak wes. Bener-bener ya Rek, daging ikan tongkol yang masih fresh itu seger banget, dagingnya juga empuk. Apalagi nih, dagingnya meskipun tebal, bumbunya itu dia meresap. Kuah kuningnya juga berasa banget ya Man. Pedesnya dapet dan juga kuahnya itu kental sedap ya. Bener, Mas. Selain itu, banyak nutrisinya dan kaya manfaatnya, Mas. Ikan tongkol iki? Iya, Mas, akeh banget. Selain enak ya wis mau akeh manfaatnya, Mas, kesehatan. Mas. Ayo makan awam kok manganin teh. Makan sampai resik ngene lho, Mas. Iya. Wih.